terkait dengan eh, keputusan dukungan untuk siapa bupatinya, siapa wakil bupatinya dengan partai lain adalah keputusan dari DPP. Kami sendiri di daerah tidak bisa menentukan itu, tetapi berkomunikasi dengan partai-partai lain, oke, ya. Tapi untuk menentukan siapa-siapanya adalah dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Banyumas, yaitu Bapak Sardi Susanto, SPT, anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Sardi? Baik, terima kasih. Kabar baik, Bapak Ya. Bambang Sadono. Selamat siang. Pak Sardi, bergabung di politik dengan PDIP, menjadi anggota DPRD Banyumas sudah 4 periode, dari 2004 sampai 2024 saat ini. Nah, mungkin bisa ditambahi Pak, mungkin ada cerita pengalaman Bapak yang panjang di kegiatan politik, terutama di Banyumas. Pengalaman di bidang politik atau yang apa, Pak? Ya, silakan. Pengalaman Bapak mulai merintis karir mulai dari mana? Siap. Saya masuk partai politik PDI Perjuangan sebelumnya itu 99 menjadi ketua pemuda Demokrat, kemudian sampai 2001, kemudian langsung ke PDI Perjuangan menjadi sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Baturaden. Hingga 2004 saya ditugaskan oleh partai selaku sekretaris partai PDI Perjuangan Kecamatan Baturaden untuk maju menjadi calon anggota legislatif yang pertama bagi diri saya. Kebetulan saya dikasih nomor urut 1 dari dapil saya setempat, Baturaden, hingga 2009. 2004-2009. Kemudian di 2009 saya masuk menjadi sekretaris PCPDI Perjuangan Kecamatan Baturaden. Kemudian saya ditugaskan oleh partai untuk dapil yang berbeda. Hingga saat ini 2009-2014 juga saya masuk di struktural partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas di Ketua Bidang Pertanian dan Kelautan untuk periode 2009-2014, kemudian 2014
2014-2019. Saat ini juga saya masih aktif menjadi struktural Ketua Bidang Pertanian dan Kelautan di DPC PDI Perjuangan Kecamatan Kabupaten Banyumas hingga 2019-2025 ini. Kebetulan ini periode yang terakhir 4 periode dari 2004 hingga 2024 ini dengan 4 kali dapil yang berbeda, begitu. Bapak tadi menyebut bahwa ini periode terakhir. Apakah berarti Bapak sudah tidak nyalon lagi di DPRD? Ya, sebetulnya 2019-2024 kemarin saya dicalonkan oleh DPC PDI Perjuangan. Namun awal pencalonannya saya mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk kelima kalinya. Dan informasi dari survei partai, notabene saya dicalon sebagai calon terpilih. Namun demikian saya sudah menyampaikan pengunduran diri di pencalonan legislatif untuk kelima periodenya ini. Nah, harapan saya akan bisa kembali kepada keluarga karena anak saya masih kecil-kecil. Saya punya 3 yang usianya adalah usia SMA yang pertama, kemudian yang kedua adalah SMP, yang ketiga adalah TK. Sehingga yang selama ini anak-anak diurus oleh istri, tapi di 2025 ini saya kepingin bersama-sama dengan istri membesarkan anak-anak. Namun demikian karena banyak masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para akademisi, saya diharapkan untuk masuk pencalonan bursa calon wakil Bupati Banyumas. Dan ada yang menyampaikan saya masuk bursa calon Bupati Banyumas. Namun demikian setelah saya berargumentasi karena saya ingin kembali ke terah saya keluarga, dari masyarakat itu banyak yang meminta, maka saya bersedia. Namun demikian saya hanya sebagai calon wakil bupati, tidak untuk Bupati Banyumas. Sekalipun banyak yang menyampaikan saya untuk maju dalam menjadi calon Bupati Banyumas, tapi karena saya dalam satu rumah tangga di PDI Perjuangan itu sudah ada yang mencalonkan diri, yaitu Bapak Sadewo Trilastono, sehingga baik saya mau bersedia tetapi calon wakil bupatinya saja. Begitu keputusan saya. Baik, Pak Sardi, apakah itu berarti Bapak hanya mau jadi wakil kalau berpasangan dengan calon PDIP, ya, khususnya dengan Pak Sadewo, atau juga bersedia menjadi wakil walaupun bupatinya lain? Saya tidak mendaftarkan diri kepada partai lain, saya hanya kepada PDI Perjuangan. Kemudian terkait dengan siapa bupatinya yang akan dijodohkan kepada saya, karena proses di PDI Perjuangan saya harus patuh dan taat, tegak lurus pada pimpinan partai, yaitu dari DPP PDI Perjuangan yang menentukan terkait siapa pendamping saya, siapa yang menjadi bupatinya, seperti itu. Ya, baik. Di lingkungan PDIP saya lihat ya, saya terawang dari jauh, itu yang mendaftarkan sebagai wakil bupati tidak hanya Pak
Sardi kelihatannya. Ada tokoh-tokoh yang lain juga ingin mendaftar sebagai wakil bupati di PDIP. Ya, jadi PDI Perjuangan itu adalah partai yang terbuka. Siapapun boleh mendaftar, baik sebagai struktural partai, sebagai kader, maupun sebagai masyarakat biasa. Itu sangat welcome untuk setelah dibukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas. Ada beberapa calon yang mendaftar baik bupati maupun wakilnya. Teruntuk untuk wakilnya kurang lebih ada 7 bakal calon wakil bupati yang mendaftar di PDI Perjuangan. Sehingga memang itu kami welcome kepada seluruh warga masyarakat Banyumas, tidak hanya mengedepankan struktural partai atau kader, tapi semuanya untuk Banyumas. Ya, nah PDIP bisa mengusung calon sendiri kalau tidak salah. Cukup Pak suaranya, atau tetap harus berkoalisi? Sesuai dengan undang-undang yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada, PDIP memiliki 35% kursi di DPRD Kabupaten Banyumas. Namun demikian, sekalipun mampu mengusung bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan, kami pun, karena saya kebetulan pengurus partai di struktural selaku ketua bidang pertanian dan kelautan, sangat welcome berkomunikasi dengan partai-partai lain yang tidak mengajukan calon untuk bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyumas dalam rangka pencalonan bupati dan wakil bupati 2024-2029 ini. Kami sangat welcome kepada partai-partai yang ada di Banyumas. Begitu. Ya, artinya koalisinya itu memungkinkan bahwa pasangannya itu antara PDIP dan partai yang lain, atau partai yang lain hanya mendukung, jadi pasangannya tetap PDIP dengan PDIP, Pak. Terkait dengan keputusan dukungan untuk siapa bupatinya, siapa wakil bupatinya dengan partai lain adalah keputusan dari DPP. Kami sendiri di daerah tidak bisa menentukan itu, tetapi berkomunikasi dengan partai-partai lain, oke, ya. Tapi untuk menentukan siapa-siapanya adalah dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Begitu. Ya, Pak Sardi orang yang sudah sangat berpengalaman dalam 4 periode di DPRD, apakah sudah bisa memperkirakan nanti di dalam Pilkada Banyumas ini bisa muncul berapa pasangan calon? Kalau sementara yang sudah melakukan pendaftaran di Kabupaten Banyumas, PDI Perjuangan. Kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa. Itu sudah membuka pendaftaran bupati dan calon bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian juga Gerindra. Itu juga sudah membuka pendaftaran bupati dan wakil bupati dari Partai Gerindra. Artinya di Banyumas dimungkinkan ada 3 pasang calon dari PDI Perjuangan, kemudian dari PKB, kemudian dari Gerindra. Sehingga inilah kesempatan warga masyarakat Banyumas banyak yang berpartisipasi dalam era demokrasi untuk mewujudkan Banyumas lebih baik lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Saya sebagai anak muda senang banyak berkompetisi di bidang
pencalonan ini. Ya. Kalau dari internal PDIP sendiri yang mencalonkan bupati, apa hanya Pak Sadiwo atau ada yang lain? Untuk bupati ada struktural partai, yaitu beliau Bapak Sadewo Trilaksono, kemudian ada kader dari PDI Perjuangan adalah beliau Ibu Ernawati, kemudian untuk wakilnya kalau dari struktural ada diri saya selaku Ketua Bidang Pertanian dan Kelautan, kemudian Bapak Dr. Budi Setiawan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan, kemudian juga ada kader beliau Bapak Iwan selaku dan Satgas Cakra Buana DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas. Itu dari internal, baik struktural maupun dari kader. Ya. Kalau Pak Bambang Haryanto tidak jadi mendaftar, Pak? Sejauh ini di DPC PDI Perjuangan tidak mendaftar, tetapi karena beliau juga seorang kader yang ditugaskan oleh partai menjadi anggota DPRD yang ke-6 kalinya di tingkat Provinsi Jawa Tengah, bisa saja beliau ditugaskan oleh partai di tingkat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. Bisa saja terjadi. Ya, baik. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa sudah kelihatan ada 3 poros, yaitu PDIP, PKB dengan Gerindra. Kalau PDIP yang sudah kelihatan calonnya Pak Sadiwo, kalau PKB dan Gerindra yang sudah muncul mau mencalonkan bupati siapa, Pak? Kalau dari PKB sudah ada Bapak Ma'ruf Cahyono, kemudian juga Saipudin dari Kementerian UMKM yang mendaftar di Gerindra, untuk Ma'ruf Cahyono di PKB. Apa yang kira-kira menjadi wacana di Banyumas kalau nanti terjadi kampanye atau kompetisi di pilkada ini? Jadi artinya masalah-masalah apa yang akan menjadi bahan bahan untuk kampanye menarik simpati masyarakat? Jadi di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang cukup luas juga di Jawa Tengah bagian barat yang memiliki 301 desa, 27 kecamatan dan 30 kelurahan. Yang menjadi harapan saya untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa mari kita bangun bersama-sama untuk membangun Banyumas 5 tahun ke depan sampai ke tingkat desa. Yang selama ini pembangunan itu hanya terkonsentrasi di perkotaan saja. Sehingga mari kita sama-sama membangun Banyumas sampai ke pelosok desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Lebih jauh, kenapa? Karena Banyumas di dalam RPJPD 2005-2025 bahwa diusulkan untuk pemekaran. Kemudian di dalam rancangan peraturan daerah Banyumas jangka panjang 2025-2045 juga diusulkan kembali untuk dimekarkan. Dan pemekaran itu sudah diusulkan, sudah disetujui oleh DPRD menjadi 3 daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Banyumas Induk, Kota Purwokerto, dan Kabupaten Banyumas Barat. Sehingga tepat kiranya bahwa saat 2024-2029 ini tentunya mempersiapkan daerah-daerah
otonom baru untuk wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga semua pembangunan itu diratakan, tidak terkonsentrasi di perkotaan saja, tetapi di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka tentunya menyongsong pemekaran yang sudah kita tuangkan di dalam rancangan peraturan daerah jangka panjang Kabupaten Banyumas 2025-2045 nanti. Apakah persiapan untuk menjadi tiga wilayah, 2 kabupaten, 1 kota ini sudah benar-benar didukung oleh potensi, Pak? Artinya apakah kemampuan PAD dan sebagainya sudah memadai? Ya, bahwa PAD Banyumas saat ini di 2024 kurang lebih APBD-nya 3,9 T, kemudian PAD-nya kurang lebih 850, hampir 900. Ketika kita bicara masalah PAD, dalam rangka kita mewujudkan pelayanan, pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang notabene Banyumas dari arah timur sampai ke arah barat kurang lebih 47 kilo dan dari arah utara ke selatan 45 kilo. Ini pendekatan pelayanan kepada masyarakat ini yang lebih diutamakan sehingga DPRD menyetujui usulan Bupati Banyumas menjadi rencana 3 daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Induk, yang di sana juga banyak potensi bagaimana seorang leader membuat Kabupaten Induk yang memiliki potensi pertanian, potensi wisata, kemudian serta potensi-potensi lain yang perlu digali. Kemudian Kota Purwokerto. Kalau menurut saya malah justru Kota Purwokerto yang nantinya kita akan kesulitan. Tetapi Purwokerto hanya bermodal menurut saya pendapatan-pendapatan yang sudah ada di Purwokerto terkait dengan pajak daerah, hotel, restoran, kemudian punya Batu Raden. Karena ada satu kendala, yaitu aset daerah yang ada di Kebun Dalam itu ternyata sudah dimiliki oleh swasta sampai 36 tahun yang akan datang. Aset Kebun Dalam notabene dada mentoknya Banyumas. Ini ternyata dikuasai oleh swasta. Nah, bagaimana ke depan mengembalikan yang saat ini sedang ditangani oleh para APH ini bisa dikembalikan ke daerah, khususnya Kota Purwokerto. Sedangkan untuk Banyumas Barat, di sana pun juga banyak aset-aset, banyak potensi-potensi lokal untuk bisa digali, menjadikan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas Barat. Baik, terakhir Pak Sardi, seandainya Bapak nanti terpilih mendampingi Bupati, apa yang akan Bapak prioritaskan selama 5 tahun ke depan? Ya, slogan saya adalah Ngurup. Ngurup adalah saya maju untuk rakyat, unggulkan Banyumas. Bukan poin yang kucari, tapi poin yang kuberi kepada 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Salah satu hak dasar adalah penerangan jalan yang selama ini masyarakat Kabupaten Banyumas membayarkan 9% ditarik pajak oleh PJU, penerangan jalan umum. Tetapi yang didapat hanya 1-2 di tingkat desa. Sehingga saya perjuangkan untuk penerangan jalan se-Kabupaten Banyumas dalam rangka menjaga keamanan ketertiban yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian kita gali potensi-potensi pendapatan Banyumas yang notabene cukup potensial, di antaranya adalah parkir.
Parkir yang saat ini hanya menghasilkan pendapatan kurang lebih 5 miliar satu tahun. Bagaimana goodwill pemerintah daerah ke depan, seandainya kita kelola dengan sistem elektronik, pasti akan lebih tinggi. Kemudian potensi pertanian yang sangat luar biasa, baik pertanian maupun peternakan, karena 65% wilayah Banyumas terdiri dari dataran tinggi, sehingga hijauan pakan ternak itu sangat berlimpah. Itu sebagai penghasilan pertanian dan peternakan di Kabupaten Banyumas, selain potensi pariwisata yang sungguh-sungguh unik dibanding dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan yang skala bidang sampai ke pelosok desa di Kabupaten Banyumas, itu yang saya harapkan dan saya janjikan kepada masyarakat. Di samping kita juga harus ngopeni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah pemberdayaan masyarakat desa melalui RT, BPD, dan guru ngaji. Baik, terima kasih sekali Pak Sardi Susanto, SPT, anggota DPRD Kabupaten Banyumas, yang tidak melanjutkan untuk berjuang di legislatif, tetapi memilih untuk mengabdi di eksekutif dan sudah menegaskan memilih untuk menjadi wakil bupati. Mudah-mudahan perjuangannya lancar dan kalau terpilih benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banyumas. Terima kasih Pak Sardi, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.